Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah sekalian, muslimin rahimahullah. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan kembali di pembacaan kita Sahih Bukhari ini ya, untuk pertemuan yang kedua kalinya. Yang dari awal nih di jilid yang pertama, di kitab yang pertama ya, kitab Badiul Wahyi tentang permulaan turunnya wahyu. Terakhir saya bacakan sampai kasus nomor 3 yang kemarin belum terselesaikan. Saya baca dari awal lagi biar ada sambungnya ini. Baiklah, kita dipakai belajar bersama tadi. Kita sendiri juga di kitab Sahih Bukhari juga masih banyak belajar. Hadis yang ketiga saya langsung bacakan. Hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala hadatsana Laitsu an Bukairin an Ibnu Syihabin an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin annaha qalat. Ini nama-nama pembawa hadis ini yang Yahya ibnu Bukair ini adalah gurunya Imam Bukhari. Dan sambung kepada gurunya sampailah jatuh kepada Aisyah ummul mukminin, jadi ibunya orang-orang beriman, salah satu daripada istri beliau Rasulullah SAW. Anha, bahwasanya dia Aisyah tadi qalat, berkata dia, awaluma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, awal permulaan ma budi'a, apa yang dimulai bihi dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, dari wahyu, yaitu ar-ru'ya sholihatun, lewat mimpi yang benar, mimpi yang baik, fi naumin, pada waktu tidur beliau. Fakana, maka adalah layar ru'ya, tidaklah dia itu melihat mimpi illa kecuali ja'at mithla falaqin subh, kecuali dia itu melihatnya datang semisal cuaca waktu subuh. Summa hubbiba alaihi al-hala'u, kemudian disenangkan alaihi, atas beliau itu al-khala'u, untuk menyendiri atau menyepi. Beliau lebih disenangkan untuk menyepi. Wakana, dan adalah beliau dari Nabi yahlu bi ghairi dhirai, beliau menyepi di gua Hira, di Bihari Khirai, di gua Hira. Fayatahanna sufi, maka beliau berkonsentrasi fi padanya, pada tempat gua Hira tadi. Gua sedangkan beliau Nabi tadi at-ta'abudu, sedang melakukan ibadah ta'abud, untuk mengabdi, pengabdian. Al-layaliya, pada malam-malamnya. Dawatil adadi, pada yang mempunyai hitungan-hitungan. Jadi di beberapa malam yang bisa dihitung. Ketika beliau itu
berta'abud di Gua Hira di beberapa malam. Qabla sebelum an yanzi'a, bahwasanya beliau itu kembali ila ahli kepada keluarganya. Ahli di sini adalah istrinya Khadijah pada saat itu. Wa yatazawwadu fi dzalika, wa yatazawwadu, dan beliau itu berbekal lidzalika pada yang demikian itu. Ketika di Gua Hira itu ya bawa bekal beliau, baik makan maupun minum. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian beliau kembali kepada Khadijah, fayatazawwadu limithliha. Beliau Nabi membawa bekal pada yang semisalnya. Jadi malam-malam berikutnya juga waktu pulang melihat Khadijah bawa bekal lagi sampai itu tadi ya di tawadil ada di hitungan beberapa hitungan di malam-malamnya ini berbekal. Beliau ketika menyepi di Gua Hira. Summa yarji'u ila Khadijah ya. Fayatazawwadu li mithliha ya. Dari bekal lagi hatta ja'ahu, sehingga datanglah kepada beliau al-haq, satu kebenaran. Wahwa dengan beliau Nabi tadi fi gharil hira'i, di Gua Hira datang kebenaran ya, tentang itu sampai didatangi malaikat. Ini ceritanya yang kebenaran itu ketika itu beliau di Gua Hira. Faja'ahu, maka datang kepada beliau al-malaku, seorang malaikat. Faqala, maka berkata malaikat ini, iqra, bacalah. Qala, bersabda Nabi, ma biqori'in, ma tidaklah anak aku itu biqori'in, dengan bisa membaca. Saya ini tidak bisa membaca. Qala, sabda Nabi, fa'akhodani, maka malaikat tadi memegangku, fa'akhodani, dan beliau malaikat tadi ya merangkul ini. Khotoni itu mendekat, memegang Nabi kemudian didekat. Padahal malaikat datang itu ya wujud aslinya. Hatta balagha minni, sampai sehingga datang minni dariku itu al-jahda, rasa kepayahan ya. Dipegang, dipeluk, kemudian dengan kalimat iqra ini. Suma arsalani, kemudian melepaskan aku. Jadi dipegang, dipeluk, ambil iqra ini kan belum baca, Nabi tetap jadi jawabannya ma biqori'in, saya tidak bisa baca. Terus masalah dilepaskan oleh malaikat dari cengkeraman tadi. Faqala, maka berkatalah si malaikat, iqra, bacalah. Qultu, aku menjawab, aku Nabi, ma biqori'in, ma tidaklah anak aku itu biqori'in, dengan bisa membaca. Artinya tidaklah saya ini bisa membaca. Fa'akhodani, maka malaikat tadi memegangku tadi, pegang lagi. Fa'akhodani, dan mendekatkan lagi. Ternyata yang kedua kalinya tetap ketika beliau tidak bisa baca tetap kan, kemudian peluk lagi. Nah, itu tetap itu. Nanti yang kedua tetap berbuat seperti itu malaikat. Hatta balagha minil jahda ya. Sehingga sampailah dari itu rasa kepayahan. Suma arsalani, kemudian malaikat tadi melepaskan aku dari dekapannya. Faqala, sambil berkata malaikat, ya tara, tetap ya dibahas untuk bacalah. Fakultu, maka aku menjawab, aku malaikat, ma'ana biqoro'in ya, tidaklah anak aku itu biqoro'in, dengan bisa membaca. Oh, saya tidak bisa membaca. Berulang-ulang seperti itu.
Fakhodani, maka malaikat tadi masih memegang beliau. Fakhotoni, dan malaikat tadi tetap mendekat lagi, ya, memeluk lagi dengan kuat. Salisata, yang ketiga, sampai ketiga kalinya. Suma arsalani, kemudian malaikat tadi melepaskan aku sampai 3 kali. Dekapannya itu kenceng sampai lelah. Faqala, maka berkatalah si malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ini Iqra, bacalah, bismi, dengan menyebut nama Rabbaka, pemeliharamu, alladzi yang khalaqa, telah menciptakan. Khalaqal insana, telah menciptakan insan min alaqin, dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbuka, dan pemeliharamu itu al-akramu, yang maha akram, maha mulia, maha mulia. Ini ayat pertama kali, ya. Wahyu pertama kali sampai pada beliau di Gua Hira dalam keadaan itu tadi takut. Faraja, maka kembali biha, dengan ayat yang ketiga tadi, 3 ayat tadi. Rasulullah SAW yarju, beliau Nabi itu berdebar fu'adu, hatinya. Fadaqala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah kembali, gitu ya, masuk, artinya pulang kepada Khadijah, anak perempuannya Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian Allah meridhoi padanya si Khadijah binti Khuwailid. Setelah itu dalam keadaan tadi 3 ayat tadi disampaikan berulang-ulang, halnya Iqra tadi, rasa takut. Kemudian setelah waktu subuh habis, ya, lagi kemudian pulang menemui Khadijah. Ini Khadijah, artinya apa? Berdebar-debar hatinya. Faqala, maka bersabdalah Nabi, zamiluni, selimutilah aku, dinginan, ya. Fazamaluhu, maka si Khadijah tadi menyeliputinya. Hu di sini kembalinya kepada Nabi, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Maka si Khadijah menyelimuti Nabi, hatta dhahaba anhu ar-rauhu, sampai hilanglah dari Nabi tadi rasa takutnya. Faqala, maka bersabda Nabi li Khadijah, kepada Khadijah, wa akhbaroha, dan beliau mengkabarkan al-khabara, satu kabar. Laqad sungguh khasyitu, aku takut, ala nafsi, atas diriku. Jadi diceritakan, dikabarkan kejadian dari kepada istrinya. Khadijah, ini takut atas diriku, ini ketakutan, gitu. Faqalat, maka berkatalah Khadijah, itu si Khadijah istrinya, kala, sekali-kali tidak, wallahi, demi Allah, ma yuhzikallahu abadan, tidaklah merendahkan, menghinakan, ya, tidaklah Allah itu menghinakan kepadamu abadan, selama-lamanya. Innaka, sungguhnya engkau itu, wahai suamiku, wahai Muhammad, la tasilur rahimah, sungguh seorang yang penyambung rahim. Wa tahmilul kalla, dan seseorang yang membawa bebanan. Wa tahsibul makduma, dan engkau itu mengusahakan orang-orang yang tidak punya kerjaan. Wa takrim dhaifa, dan engkau itu seorang yang memuliakan tamu. Wa tu'in, dan engkau itu menolong ala nawaibil haq, atas penegak-penegak kebenaran. Dan ini istri itu berperan penting, ya, di saat suaminya ketakutan dari melihat makhluk yang belum pernah dilihat sama sekali.
sendirian di tempat gua di pegunungan. Dia pulang ini langsung Rasulullah ini dengan hati yang berdebar-debar ya, takut ya, zamiluni ya, selimutilah aku, diselimuti sampai ketika hilang takutnya ini Rasulullah cerita, sungguh saya takut atas diri ini, saya ketakutan. Kemudian ceritakan, lah istrinya sampai ya saya tidak, demi Allah sampai disumpahkan ya, Allah pasti tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Nah, aku itu orang yang penyambung rahim, penyambung satu rahim. Kemudian engkau itu orang yang membawakan bebanan-bebanan. Ada orang yang beban-beban engkau bantu. Kemudian orang nggak punya kerjaan, engkau carikan pekerjaan. Engkau ini seorang yang memuliakan tamu. Dan engkau adalah seorang yang menolong penegak-penegak kebenaran. Jadi perbuatan baik, tidak mungkin Allah Ta'ala itu akan menghinakan kamu. Jadi dihibur oleh istrinya. Maka istri itu bawa peranan penting kalau seorang pendakwah. Jadi pendakwah ini dibantu, orang ini ya, menyiapkan apa kepentingannya. Ya. Kalau pendakwah mana itu ya jadwal-jadwal itu istri itu tahu sana. Untuk membenarkan akan diajak biar suami saya kok keluar malamnya jadi nanti harus tahu jadwalnya. Jadi menyediakan ya di jadwalnya Bukhari jilid 1 udah dimasukkan, belum marah dimasukkan, walaupun sering saja kadang-kadang salah jilid kadang-kadang aku disiapkan istri ya kadang tetap saya cek. Iya yang lain, bahkan kalau pendakwah yang lain itu wah malah jangan pendorong istrinya itu yang tampil untuk ngencengi tadi. Nah, kalau ini dan si suaminya dalam keadaan seperti itu maka ya, tidak lantas doa apa enggak gitu. Okay. Kemudian fantolakot bihi Khadijah. Jadi si Khadijah ini pergi dengan Nabi Muhammad hatta atat bihi, sehingga Khadijah datang bihi dengan Nabi tadi ke Warokota Ibn Naufalin Ibni Ashadir Ibni Uzza ya, sampai menemui Warokoh bin Naufal bin Ashad bin Abdul Uzza Ibna Ami Khadijah ya. Dia itu adalah anak pamannya Khadijah. Anak paman itu ponakan. Itu si Warokoh tadi masih anak pamannya Khadijah. Bahkan adalah dia itu adalah imro'an, seseorang yang tanah sorong, orang yang beragama Nasrani fil jahiliyah, pada di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab, dan si Warokoh tadi adalah seorang penulis kitab Al-Ibroniyah, dia bahasa Ibrani. Wa yaktubu, dan dia Warokoh tadi menulis minal Injili, dari kitab Injil tadi bil Ibroniyah, dengan bahasa Ibrani. Dia pernah menulis bahasa Ibrani, kitab Injil diartikan dengan bahasa Ibrani. Masya Allahu an yaktuba ya. Apa-apa yang Allah menghendaki, bahasanya dia itu Warokoh tadi menulis. Jadi banyak tulisan-tulisan, artinya begitu. Banyak mengumpulkan kitab-kitab mereka kemudian diterjemahkan dengan bahasa lain. Bahkan adalah si Warokoh tadi Syaikhun Kabirun, seorang tua yang sangat dan Syaikhun Kabir ini kan tua rentang. Pada aminah, sungguh dia itu telah buta, dah tua, dah buta, penglihatannya sudah tidak bisa melihat.
Faqalat, maka berkatalah lahu kepada Waraqah tadi, yang berkata Khadijah. Jadi si Khadijah tadi berkata kepada Waraqah, ya ibna ami, wahai anak pamanku, isma, dengarkanlah, min ibni akhika, dari anak saudaramu. Faqala lahu Waraqatu, maka Waraqah berkata kepada Nabi Muhammad, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, maka tahu apa yang kau lihat? Fa'akhbarahu, maka beliau Nabi menghabarkannya. Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabron ma ro'an. Maka menghabarkannya, yang menghabarkan tadi Rasulullah SAW, khabron, satu kabar, marona, apa yang beliau lihat. Jadi ketika di gua juga tadi dikabarkan kepada Waraqah. Faqala lahu Waraqatu, ya, maka berkatalah kepada Nabi si Waraqah tadi, hadza namus. Namus itu sebutan untuk bahasa mereka, ya. Bahasa mereka adalah malaikat, kan. Ini bahasa Ibrani tadi. Hadza namus, ini namus, malaikat tadi maksud. Alladzi yang nazzalallahu ala Musa, yang Allah telah menurunkan atas Musa. Nah, ini malaikat yang telah menurunkan wahyu kepada Musa juga. Begini di dalam kitab yang dipelajari oleh si Waraqah tadi. Ya laitani fiha jada'a, ya, dua langkah inginnya aku itu fiha padanya, ya, jaga di kemudaan, dan agak tua. Lain tadi alangkah aku ingin aku ini menjadi hayat hidup, idyuh rijuka kaumuka, ketika engkau itu diusir oleh kaummu. Wah, saya inginnya tapi masih bisa hidup, bisa menyaksikan itu diusir oleh kaummu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awayukhrijiyahum, apakah aku itu akan dikeluarkan atau akan diusir mereka? Saya akan diusir mereka. Qala, berkata Waraqah, na'am, iya. La ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bi, tidaklah datang seseorang sama sekali dengan semisal apa yang datang bi dengannya, illa kecuali dia dimusuhi. Oh iya, kamu akan diusir. Tidaklah datang kepadamu suatu tadi yang dibawa oleh namus, artinya wahyu tadi datang kepadamu semisal itu, pasti diusir, pasti dimusuhi. Jadi setiap nabi itu pasti dimusuhi, maksudnya begitu. Wa in yudrikni, dan jika aku itu mendapati yang muka di harimu diusir tadi. Kalau aku itu mendapati harimu ketika itu diusir, saya menyaksikan itu, ansurka nasron, nah, aku akan memberikan pertolongan, nasron, satu pertolongan yang muazzaron, yang sungguh-sungguh, yang terkuat. Saya akan menolong kamu dengan pertolongan yang sangat kuat, pertolonganku. Tsumma lam yanfat, dan kemudian tidaklah tinggal Waraqah, si Waraqah tadi, antufia, ya, dia tidak tinggal lagi ketika Nabi diusir, Nabi dimusuhi. Nah, bahwasanya si Waraqah tadi tufia, dan diwafatkan. Fatal wahyu, kemudian ya, tadi tidak fatrahnya masa kekosongan pada wahyu tadi. Nah, itu beberapa waktu malaikat tidak datang lagi, tidak memberikan wahyu lagi, masih ada masa fatrah, ya, fatrah. Ini cerita paling awal, ya,
ketika seorang dinisbatkan oleh Allah tanpa musyawarah kepada siapapun, bahwasanya pada saat itu, di malam itu, di cuaca subuh, di beberapa malam yang beliau lakukan di Gua Hira ketika menyendiri, kemudian turunlah wahyu pada saat itu. Kalau turun wahyu berarti dianggap sebagai nabi, ya, nabi, rasul. Ceritanya seperti itu, dianggap menjadi nabi itu bukan perkara yang mudah. Kalau ketakutan didatangi makhluk malaikat yang datang dengan aslinya, kemudian itu tadi yang pertama kali memberikan hiburan kepada suaminya itu adalah istrinya, memperkuatkan, enggak, kamu itu orang baik, enggak mungkin Allah itu akan menghinakan kamu ini loh orang yang lambung silaturahim, kamu yang membawakan bebanan, kamu yang mencarikan pekerjaan orang yang pengangguran, kamu itu orang yang memuliakan tamu, kamu penolong seseorang yang menegak dalam kebenaran. Tidak mungkin. Akhirnya ditanyakan kepada ini seorang ulama Nasr pada zamannya itu, ya, tempat pengaduan pada saat itu. Kebetulan masih ada hubungan saudara dengan Khadijah. Ya, saya tahu di nasab dari Nabi Muhammad itu masih ada persaudaraan, ya, di Warokoh ini. Ditanyakan seperti itu, ternyata dia baca kitab kan tahu, ya, ini persis. Dia namus, dia ayat malaikat. Alladzi nazzalallahu ala Musa, yang pernah menurunkan pada Musa juga seperti itu. Dia tahu ini wahyu atau orang lindur, atau ini orang-orang yang hanya ketakutan saja sehingga dia seperti ada suara itu, ya, tidak seperti itu, tidak sebagaimana yang dikatakan. Karena sampai Nabi Muhammad itu cerita soal Isra Mi'raj itu kan sampai dikatakan orang lindu. Sampai ada dukun itu, ya, lindu juga. Kamu kesini nak, julurkan tanganmu, tak rukiah, tak suwuk gemari ini. Kaduan ini cerita ini. Soalnya yang langit lah, ada seperti itu. Sampai ini, padahal ya itu tadi layak itu anil hal. Ini pun hadisnya agak panjang di sini. Selanjutnya hadis yang keempat. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman an Jabir bin Abdullah al-Ansari, ya, qala wa huwa, sedangkan dia si Jabir bin Abdullah tadi, jadi kalangan dia orang Ansar tadi, yuhadisu, dia itu dihadisi, nah, ketika dia menghadiskan atau menceritakan anfatrotil wahyi, nah, saat kekusungan wahyu, saat wahyu itu tidak turun. Setelah itu kan tidak bisa turun lagi, bisa turun rendah beberapa malam kemudian fatrah. Faqala Nabi, maka bersabda Nabi fi hadisihi, pada hadisnya, bayina tatkala aku amsi, aku itu berjalan, kata Nabi, tiba-tiba sami'tu sautan, aku itu mendengar suara minas samai, dari langit. Farafa'tu, maka aku itu mengangkat basur, pandanganku. Fa'ida, maka ketika itu al-malaku, seorang malaikat, alladzi yang ja'ani, telah mendatangiku bihiroi, di Gua Hira, jalisun, malaikat tadi duduk ala kursi, di atas kursi, baina sama wal ardi, di antara langit dan bumi. Nah, jadi ketika itu, ya, Nabi ini sudah berjalan-jalan, udah ada suara di langit, dan Nabi itu mendangakkan, bahasa kita itu, mengangkat pandangan ke langit. Ternyata dilihat oleh Nabi itu ada malaikat sedang duduk di kursinya itu. Ternyata kursinya duduknya itu, kaki satunya di bumi, di kursinya itu di langit sana. Masya Allah, ini mengangkat malaikat ini. Jadi ini bumi ini di tinggi bal malaikat bisa jadi
Ditendang terus murah-marik bumi ini pun Masya Allah dan ceritanya dan Faruhi itu maka aku ketakutan minggu darinya dari kejadian tadi ini. Farujat itu maka aku kembali, fakul itu maka aku berkata, Zamiluni. Sama aku tadi kembali artinya menemui Khadijah, kemudian aku berkata kepada Khadijah, selimutilah aku lagi, ya. Selimuti lagi, ya. Fanazzalallahu ta'ala maka Allah Ta'ala menurunkan Ya ayyuhal muddathir. Ini suratnya muddathir. Ya ayyuhal orang-orang yang al-muddathir yang berselimut. Kum fa'andir, kum bangunlah. Fa'andir berilah peringatan ila qaulihi sampai firman-Nya Allah tadi, firman-Nya Allah warujza fahju, warujza dan kekejian itu fahju maka tinggalkanlah. Jadi ayat itu sampai dibaca sampai berapa ayat ini kan? Ya ayyuhal muddaththir ya. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kemudian wa rujza fahju nah itu. Jadi dilompatnya sampai ayat itu sampai ayat itu. Jadi di satu dua ya, 3, 4, 5 ayat ya, 5 ayat seperti di surat Al-Alaq yang awal. 5 ayat disampaikan ketika Nabi itu sedang berselimut, tapi ini di rumah bukan di Gua Hira ya, di Gua Hira. Fahamnya maka datang lagi wahyu wa tatabi'a dan selalu turun. Ketika itu dah turun wahyu lagi dan terus selalu turun dan taba'ahu Abdullah bin Yusuf ya, mengikuti dalam riwayat hadis ini Abdullah bin Yusuf wa Abu Shalih dan Abu Shalih wa taba'ahu dan mengikuti juga dalam hadis ini Hilal Ibnu Raddadin Ibnu Raddad an-Zuhri dari Zuhri wa qala Yunus dan berkata Yunus wa Ma'marun dan Ma'mar bahwa dir itu penerusannya. Jadi setelah itu penerusan daripada ketika ayat ya kalau bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu ya kemudian terputus, kemudian untuk penerusannya itu tadi ya ayyuhal muddaththir dan seterusnya tadi. Ini di wahyu-wahyu yang berikutnya. Jadi memang Al-Quran turunnya satu surat itu tidak sekaligus ataupun tidak urut-urutan gitu ya. Kalau ini kan sesuai memang Nabi berselimut. Ketika dia berselimut maka dituruni wahyu yang seperti ini. Dan ini wahyu yang kedua kalinya. Jadi sering kita dengar ini wahyu yang pertama kali surat Al-Alaq ya ini itu tadi memang betul. Kok 19 ayat yang lainnya itu turunnya tidak disambungkan ya. Akhirnya dalam keadaan berangsur-angsur dalam penurunan surat itu atau dalam menurunkan wahyu. Nah, kalau sekalian ya, di nomor surah nomor hadisnya biar nanti kalau nanggung nggak bingung nomor sekian. Kalau saya ada nomornya. Alhamdulillah. Yang tidak ada hampir sama. Ini bab yang keempat. Yang keempat ini bab tanpa penyebutan, artinya kalau bab tidak sebutan ini beliau Imam Bukhari itu pembahasannya masih sama. Ini hadis yang kelima. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanata qala haddatsana Musa ibnu Abi Aisyah qala haddatsana Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin fi qaulihi ta'ala dari Ibnu Abbas pada firman-Nya Allah Ta'ala
la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Hati-hati. La tuharrik, janganlah engkau itu gerak-gerakkan bihi dengannya, dengan wahyu yang turun, lisanaka akan lisan, pada lisanmu, litajala supaya engkau itu bersegera bihi dengannya. Jadi cerita Nabi itu diturunkan ayat langsung menirukan, jangan kamu segera, jangan langsung gerak-gerakkan yang namanya. Qala berkata si rawinya Ibnu Abbas tadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aniju. Nabi itu bersegera untuk menirukan minat tanzili siddatan, dari apa yang diturunkan siddatan yang sangat baru diturunkan, Nabi langsung ditirukan. Wakana, dan adalah mimma yuharriku, dari apa-apa yang dia itu menggerak-gerakkan syafatain, dua bibirnya. Dia langsung menggerakkan, dia menirukan dua bibirnya. Qala Ibnu Abbasin, berkatalah Ibnu Abbas, fa'anna, maka bahwasanya aku itu uharrikuhuma, aku itu menggerak-gerakkan keduanya, kedua bibir tadi, lakum pada kalian ini kepada murid-muridnya Ibnu Abbas, kama sebagaimana Rasulullah SAW yuharrikuhuma, beliau itu juga menggerak-gerakkan bibirnya. Jadi ceritanya mengajarkan pada muridnya itu menceng-mencengi syasinya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Apa namanya itu, gerak-geraknya mulutnya itu sesuai dengan apa yang digerakkan oleh. Nah, inilah apa yang dikatakan belajar Al-Quran dan belajar kita dengan cara merangkul, bukan hanya mendengarkan tapi tahu baik paham ini, sampai seperti itu. Ya. Kalau di hadis ini, wakala Sa'idun, dan berkata si Sa'id, ya Sa'id ini muridnya si Ibnu Abbas, aku itu uharrikuhuma, aku itu juga menggerak-gerakkan keduanya, kedua bibir tadi. Kama ra'aitu, sebagaimana aku itu melihat Ibnu Abbasin pada Ibnu Abbas uharrikuhuma. Dia Ibnu Abbas tadi juga menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Jadi si Sa'id juga ketika berguru pada Ibnu Abbas tidak hanya mendengarkan suaranya tapi juga melihat mencang-mencangnya lambirnya. Ya, itu. Faharaka, maka gerak-gerakkan syafata ini dua bibirnya. Fanazallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Janganlah engkau itu menggerak-gerakkan bihi dengannya, dengan ayat yang turun tadi, lisanaka, akan lisanmu, pada lisanmu litajala bihi, untuk bercepat-cepat bihi dengannya, dengan ayat yang turun tadi. Inna alaina, sungguhnya atas tanggungan kami itu, jam'ahu, aku mengumpulkannya, wa qur'anahu, dan aku membacanya. Ini tugasku, kewajibanku itu mengumpulkan sampai selesai dan membacanya. Qala jam'u laka, kemudian Ibnu Abbas ini mengatakan, qala berkata Ibnu Abbas, jam'ahu, ini tafsirnya Ibnu Abbas tentang ayat ini, mengumpulkannya laka kepadamu Nabi Muhammad itu fi sadrika, pada dadamu. Jadi ketika ayat itu turun, kamu jangan buru-buru. Kewajibanku mengumpulkan ayat-ayat itu turun ke dadamu dulu, yang kamu rasakan. Ya. Fa'idah qara'nahu, maka apabila kami telah membacanya, fattabi, maka ikutilah Qur'anahu, akan bacaannya. Lalu selesai baru kamu ikuti. Kita kan sulit kan? 5 ayat selesai terus penirok lah itu kan. Nabi ya sudah tadi dikumpulkan di hati. Maka wahyu itu bukan di sini. Kita juga begitu, pelajaran Al-Quran itu bukan di sini. Kalau sini ahli debat nanti, tapi di sini, di hati ini. Di sini ya diturunkan ke hati, dirasakan. Tidak sebagai wacana orang pintar, tapi bukan ahli debat, enggak. Gitu ya. Tapi di hati. Kan wahyu itu seperti itu. Fastami, maka
perdengarkanlah wahyu padanya pada wahyu tadi, wa ansyid dan diamlah. Jadi ketika malaikat membacakan ayat yang turun itu disuruh mendengarkan dan disuruh diam. Summa kemudian inna sesungguhnya alaina atas tanggungan kami bayanahu akan keterangannya. Rangkise seburu-buru ya. Summa inna alaina kemudian sesungguhnya atas tanggungan kami antakro'ahu bahwasanya membacakan agar aku itu membacakan kepadamu ya tentang Al-Quran ini ayat ataupun wahyu yang turun tadi. Fakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da dzalika sesudah yang demikian itu diberitahu seperti itu idza atahu Jibril apabila datang kepada beliau Jibril istama'a yaitu memperdengarkan apa yang dikatakan Jibril fa'idha in tolakon maka apabila Jibril fa'idha an tolakon Jibril dan apabila Jibril telah pergi Qur'anu beliau Nabi membacanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kama Qur'anu sebagaimana Jibril tadi atau malaikat tadi membacakannya. Jadi ketika malaikat tadi membacakan dia diam dia mendengarkan, setelah pergi dan baru menirukan. Kok bisa? Lah sudah dikumpulkan di hati tadi tinggal keluarkan saja. Nabi Muhammad Insyaallah berbeda dengan kita. Yaitu ketika Abu Hurairah, ya Rasulullah saya ini cepat lupa dari ayat-ayat ataupun ngendika panjenengan ya Rasulullah. Setiap masuk nanti saya lupa. Makanya Abu Hurairah disuruh membeberkan kain. Rasulullah bersabda setelah itu suruh ngapiukin dirinya. Ada gitu kayak kumpulkan. Setelah itu tidak lupa ini Abu Hurairah. Ini yang perintah Rasul. Bukan diperintah ya bukan. Jadi insyaallah di sini tentang cerita bagaimana wahyu itu turun. Sudah alhamdulillah kita bacakan dapat 5 hadis ini. Aku boleh astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.